Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami rindu kasih Tuhan bekerja di tempat ini, melawat setiap kami. Sehingga waktu kami duduk pagi ini, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa setiap kami dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada barang seorang yang lemah hari ini, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan rumah-rumah kediaman mereka, biarlah waktu hamba-Mu mendengarkan firman pagi ini diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba yang menjadi alat Tuhan nol terbatas. Biarlah Tuhan sendiri yang mau pakai hamba untuk menjadi saluran berkat bagi setiap umat jemaat. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara membaca ayatnya yang ganjil. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Allah. Ketika Raja Daud menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, lalu berkatalah Nathan kepada Raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Selama aku mengembara bersama-sama dengan seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang besar yang ada di bumi. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan banyaknya dari yang menjadikan namaku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukumi dia dan
tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat keseluruhan firman Tuhan ini, Alkitab bicara tentang janji Tuhan mengenai keluarga Daud dan keturunannya akan kekal untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya, maka mereka akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya akan membawa kita untuk melihat beberapa hal sederhana dari kebenaran firman Tuhan ini, mengalami janji keberkatan Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang sangat menarik di mata Allah. Dari sekian banyak orang dalam perjanjian lama, ada beberapa hamba Tuhan besar seperti Musa, Abraham, Nuh. Tetapi Daud adalah pribadi yang tidak kalah menarik. Firman Tuhan katakan dari seorang yang sederhana, Tuhan mengangkat dia dan menempatkan dia pada posisi yang begitu luar biasa, yaitu raja kedua dari Israel. Dia seorang yang Alkitab berkata dia diberikan janji oleh Tuhan bahwa keturunannya kekal, kokoh untuk selama-lamanya. Keturunannya akan berdiri terus dan mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dia akan menjadi bapa bagi mereka. Dia akan menyatakan kasih dari generasi kepada generasi sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan sempurna dalam keluarga ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat Daud di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Alkitab berkata dari seorang yang sederhana, dari seorang yang biasa-biasa saja, hanya gembala domba, bukan banyak domba-gembalanya, hanya 2-3 kambing domba. Tetapi Tuhan punya hati yang begitu melekat kepada pribadi ini. Dan Alkitab berkata ada janji Tuhan di situ bagi Daud, bahwa keturunannya kekal sampai selama-lamanya. Kerajaannya kokoh, akan terus memerintah sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat keseluruhan Alkitab ini dibagi dalam 3 bagian. Janji Allah kepada Adam dan Hawa yang kita kenal dengan istilah proto-evangelium kemarin yang disampaikan oleh Ibu dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular atau iblis, dan Tuhan akan memberkati umatnya. Lalu janji Allah, covenant diberikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut, dan lewat Abraham saya dan saudara diberkati. Lalu sampai pada generasi yang ketiga, yaitu Daud, di mana Allah berjanji buat dia bahwa kerajaannya kokoh untuk selama-lamanya, dan Kristus datang untuk menggenapi hal itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menarik daripada Daud di sini di dalam pembacaan kita ini, sehingga dia mengalami keberkatan-keberkatan yang melimpah. Dia mengalami janji Tuhan yang besar yang Tuhan perkatakan lewat hamba Tuhan, yaitu Natan. Alkitab berkata di sini ada 2 hal sederhana saja yang membuat Daud mengalami sesuatu yang sangat spesial di mata Tuhan. Yaitu yang pertama, saudaraku, dia ingin memberikan yang lebih bagi Allah. Perhatikan ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dari ayat 1 dari pasal 7 ini dijelaskan latar belakang kerinduan Daud untuk membangun rumah Tuhan. Daud telah menikmati penyertaan Allah. Daud telah menikmati sesuatu yang luar biasa. Allah telah membuat dia besar. Allah telah meninggikan dia sebagai seorang pemimpin yang hebat. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu dia, ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, ada sesuatu yang membuat dia gelisah sekali.
Dan dia merasa tidak senyaman dirinya. Dia bilang begini buat Natan, masakan aku tinggal dalam rumahku yang besar dari kayu aras yang hebat, tetapi Allah itu ada di luar, dan dia hanya ada di dalam tenda. Dan Daud punya ide untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan hal itu dipandang baik oleh Natan. Natan bilang begini, buatlah itu. Ada kerinduan yang besar untuk memberkati Allah. Dia ingin melakukan yang terbaik. Dia ingin melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Dia gelisah sekali. Ada keinginan yang kuat di situ untuk menyenangkan hati Allah, untuk melakukan hal-hal yang besar. Tetapi saudara perhatikan di sini ada respon Allah langsung buat dia. Respon Allah bagi Daud adalah di mana pada waktu dia ingin membangun rumah kediaman Tuhan, firman Tuhan berkata di situ ada penolakan yang sangat halus yang Tuhan berikan buat dia. Pada waktu dia sampaikan apa yang menjadi kerinduannya, firman Tuhan katakan, Natan setuju, tetapi bagi Tuhan itu sesuatu yang dipandang kurang pas. Tuhan bilang begini dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7, dia bilang begini, Daud, masa kau mau bangun rumah bagi saya? Daud punya keinginan yang luar biasa, itu Allah hargai, Allah hormati, Allah junjung tinggi, luar biasa, hebat. Tetapi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan bilang di sini, Allah juga tahu hati Daud. Di sisi bagian lain, kalau kita bicara tentang tabut Tuhan, itu menandakan tentang penyertaan Allah, kehadiran Allah. Kalau Allah hadir di tengah-tengah kediaman Daud, maka sebenarnya secara tidak langsung, secara politik, Daud bilang begini, kedudukanku akan kokoh kuat sebab ada penyertaan Tuhan yang besar di situ. Secara politik orang tidak bisa menggugat saya. Tapi di sisi lain Tuhan lihat itu sebagai sesuatu yang tidak bagus. Tuhan bilang begini, masa kau mau bangun rumah buat saya? Dari sejak saya pimpin orang Israel keluar dari Mesir sampai hari ini saya tinggal di luar, saya mengembara. Saudara, ada hubungan yang sangat kuat di sini antara Allah dan Daud. Waktu saya renungkan bagian firman Tuhan ini tadi pagi, saudara, saya lihat bahwa ada berapa banyak orang yang dalam Alkitab yang bisa punya hubungan seperti ini? Tidak banyak, ya. Kita lihat tentang Henok. Kita bilang 300 tahun dia bergaul dengan Allah, dan sejak dia umur 60 tahun sampai 300 tahun, 360 tahun dia diangkat oleh Tuhan. Lalu kita bilang Nuh bergaul dengan Tuhan, dia setia dengan Tuhan. Lalu Allah menyelamatkan orang ini, Tuhan bicara dengan dia. Lalu ada datang generasi berikutnya itu Abraham. Alkitab bilang Abraham Tuhan panggil dari Kasdim, lalu mulai pergi, dan dari lewat orang ini nama Tuhan dipermuliakan. Muncul generasi yang berikutnya itu Musa. Dan terus berjalan sampai Tuhan menemukan Daud, seorang yang sangat spesial di matanya. Alkitab bilang ada diskusi antara Tuhan dan Daud di situ. Daud bicara buat Natan, Natan bawa buat Tuhan, dan Tuhan kasih tahu buat Natan, tolong sampaikan buat hamba-Ku Daud. Masa dia mau bangun rumah untuk saya? Bayangkan ini Allah yang besar menciptakan langit dan bumi, Allah yang luar biasa itu sepertinya mau diatur oleh Daud. Dan ini Tuhan bilang tidak bisa. Saya tidak bisa tinggal dalam rumah itu. Tetapi karena Tuhan mengasihi Daud, Tuhan bilang, nanti kau keturunan saya. Alasan lain waktu saya menyelidiki bagian ini, karena Daud punya tangan itu terlalu banyak menumpahkan darah. Tetapi yang saya mau bilang di sini, saudaraku, yang saya ingin saudara lihat secara sekilas, ada sesuatu yang sangat unik di sini dalam menyambut masa-masa Natal yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tinggal beberapa hari lagi ada dalam masa Advent, masa perayaan Natal ini. Yang menarik di sini yang saya ingin kita renungkan adalah ada kerinduan yang besar untuk menyenangkan Allah. Ada hubungan yang indah di sini sebagai seorang bapa dan anak, sebagai seorang gembala dan domba. Ada satu koneksi yang begitu luar biasa, akrab sekali antara Daud dan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau. Di dalam menyambut Natal,
Tuhan ingin supaya kita memberi yang terbaik bagi Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang waktu orang ada dalam zona nyaman, dia diberkati, dia bisa lupa Tuhan. Tapi yang kita bilang di sini, ketika Daud menetap dalam rumahnya, Tuhan mengaruniakan dia dengan zona nyaman, diberkati, kekayaan melimpah. Itu bukan membuat dia lupa Tuhan, tetapi dia semakin mengasihi Tuhan. Saya mau bilang buat kita, mari kita menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan. Waktu Tuhan angkat kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu Tuhan mengizinkan tantangan pergumulan hidup, waktu Tuhan mengizinkan badai, kita tetap setia dengan Tuhan di sana. Amin. Jangan kita lari tinggalkan Tuhan. Tapi mari kita mau membangun luar biasa hubungan dengan Tuhan. Penolakan Allah terhadap ide Daud bukan karena Allah sedang menghukum Daud atau tidak menyukai maksud baiknya. Daud sendiri telah mengalami berkat-berkat Allah dan dia telah menjadikan Daud sebagai raja. Dia telah memberikan Daud keamanan. Dia mengalahkan musuh-musuh Daud dalam ayat 8 dan ayat 9. Allah pun memberkati Daud dengan reputasi yang baik, ayat 9 bagian B. Dia memberkati Daud dengan tanah yang luar biasa. Dia memberikan posisi yang semakin luas, pengaruh yang semakin besar, keamanan yang begitu melimpah, ayat 10 dan 11. Dinasti yang berkelanjutan Tuhan kerjakan. Tetapi dia menolak Daud dan mengarahkan Daud kepada kehendaknya. Itu yang penting. Daud punya keinginan yang besar untuk mendirikan rumah Tuhan, tapi Tuhan sedang membawa dia untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang waktu kita ingin menyenangkan hati Tuhan, dengarkan ini. Kadang-kadang Tuhan bisa buat hal yang kita mungkin bingung, dan Tuhan bawa kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Amin. Alkitab berkata di sini, Daud ingin mendirikan rumah Tuhan, tapi Tuhan menolak dia dengan lembut. Tetapi kalau saudara baca di dalam 2 Tawari pasal 29, tolong kakak Pris, 2 Tawari pasal 1 Tawari pasal 29, 1 Tawari pasal 29 ayat 219. 1 Tawari pasal 29. Alkitab bilang di sini bahwa Daud mengumpulkan semua barang yang indah untuk pembangunan rumah Tuhan. Dia mempersiapkan semuanya itu. Walaupun dia ditolak oleh Tuhan, tetapi dia tetap mengizinkan semuanya itu. Saya sering ingat kata-kata Bapak Roh ya. Kalaupun kita bangun dan kita tidak menikmati rumah Tuhan hari ini, nanti anak-anak kita akan menikmati. Amin. Ini orang-orang yang punya mimpi besar. Jemaat Elroy, kalau hari ini kita bangun, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kehendak Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa mengecap, ya, bukan berarti nanti ada yang mati lalu tidak bisa lihat hidup baru, tidak. Itu bukan maksud saya. Ya, tapi kalau kita mungkin tidak bisa menikmati itu hari ini, ya, menikmati kebesaran Tuhan, hal-hal mujizat-mujizat tanda heran yang akan Tuhan kerjakan di depan kita. Karena mungkin satu waktu kita sakit, kita lemah, Tuhan panggil kita, tapi anak-anak cucu kita akan menikmati itu. Maka mari kita mempersiapkan semuanya itu. Saya duduk tadi malam dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya sebenarnya bingung, saudara, mau khotbah 2 bagian firman Tuhan hari ini saya siapkan. Satu tentang palungan, tetapi yang kedua bicara tentang janji pemulihan Allah, janji keberkatan Allah bagi Daud. Dan saya coba untuk menggabungkan dua firman Tuhan ini nanti. Saudara, Tuhan menolong Daud untuk melakukan apa yang Allah kehendaki bagi dirinya. Kadang-kadang kita mau menyenangkan Tuhan. Saudara ingat peristiwa tentang seorang Gerasa yang kerasukan roh yang begitu banyak, legion 2.000 lebih. Alkitab katakan pada waktu Yesus setelah melakukan 5.000 mujizat, 5.000 orang dikasih makan begitu luar biasa,
Yesus bilang begini buat murid-muridnya, karena dia tahu bahwa orang yang banyak ini, hampir 20.000 lebih ini, mau angkat dia menjadi raja secara politik. Dia bilang gini, ambil perahu pergi, bertolak ke seberang, lebih dulu ke Betsaida. Dan Alkitab berkata, murid-murid itu pergi dulu. Lalu Yesus berdoa, mengucap syukur, ambil waktu berdoa lagi. Dan di dalam perjalanan tengah malam firman Tuhan katakan, angin gelombang besar datang. Lalu Yesus mulai menolong mereka. Dan mereka sampai di Gerasa. Pada waktu mereka sampai di sana, ada seorang yang kerasukan setan. Dia datang di situ dan mulai mengamuk di depan Yesus. Lalu Yesus bertanya buat dia, siapakah engkau? Lalu mereka menjawab, kami legion, sebab kami banyak. Lalu Tuhan mulai menghardik mereka. Lalu mereka minta izin, Tuhan, di sana ada babi-babi, tolong perintahkan kami masuk ke situ. Dan Yesus bilang, tujuh, dan mereka mulai pergi. Pada waktu orang itu sadar, Alkitab bilang, ada banyak orang di Gerasa menolak Yesus. Mereka bilang, kami tidak mau engkau di sini. Lalu orang Gerasa itu bilang, Tuhan, izinkan aku ikut denganmu. Tapi Tuhan bilang apa? Pulanglah, jadilah berkat bagi kampung halaman. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia ingin memberi hidupnya kepada Tuhan karena Tuhan telah memulihkan dia. Tuhan telah memberkati dia. Ini pikiran yang baik, ini ide yang luar biasa. Hati yang sungguh-sungguh mau merespon buat Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik bagi Allah. Tetapi pada waktu Tuhan lihat hati itu, seharusnya Tuhan sambut dia, tapi Tuhan bilang tidak. Pulang dan kembali kepada kampung halaman. Jadi berkat di sana. Bapak Ibu yang terkasih dari cerita ini, kadang-kadang mungkin kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan ingin kehendaknya yang jadi dalam kehidupan kita, bukan pikiran kita yang menjadi rancangan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu pada waktu Daud ingin membangun rumah Tuhan, tidak ada salah. Tapi Tuhan bilang, Daud, kau tidak bisa atur saya yang atur kau. Nathan tolong sampaikan buat Daud, bukan dia, tapi anak. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, yang menarik di sini buat kita adalah Daud dan keluarganya menjadikan hidup mereka sebagai tempat kediaman Allah. Perhatikan ayat ke-13, dikatakan begini, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, hal yang menarik yang membuat Daud diberkati dan kerajaannya dikokohkan karena dia menjadikan kehidupannya sebagai tempat kediaman Allah. Alkitab berkata di situ ada hubungan yang indah antara dua orang ini. Ada satu pembicaraan yang menarik sekali antara Tuhan dan Daud. Dan firman Tuhan berkata di situ, Allah memberkati Daud bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud seorang yang suka main kecapi luar biasa, seruling luar biasa, tidak. Tapi karena dia ingat akan perjanjiannya. Dan pada waktu Daud dengan rendah hati ditegur, dia bertobat, dia kembali. Alkitab bilang, dia menjadi orang yang Tuhan bilang layak sebagai perabot rumah Allah. Dan firman Tuhan berkata di sini, Tuhan bilang anaknya yang akan membangun. Saudaraku, kalau kita lihat di sini sekilas, sepertinya Salomo yang membangun, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang membangun. Amin. Tuhanlah yang mendirikan. Tuhanlah yang mengkokohkan kerajaan itu. Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhanlah yang membawa mereka sampai pada masa-masa keemasan. Tuhanlah yang membesarkan nama Salomo. Tuhanlah yang membuat tangan-tangannya perkasa bagi keturunan Daud. Dan Alkitab berkata di sini, Allah menjadikan mereka sebagai anak. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti dapat predikat anak. Orang yang menjadikan hatinya sebagai palungan, tempat kediaman rumah
Dan Allah berkata, dialah Bapa mereka. Amin. Amin saudara. Amin. Tapi Tuhan bilang begini juga, kalau ada salah pasti dihukum. Tapi hukuman itu tidak membuat kasih Allah undur dari mereka. Tidak membuat tangan Tuhan ditarik dari mereka. Kalau saudara ingat khotbah istri saya kemarin, di tahun 586 sampai 516, pada waktu Israel dibuang ke Babel, terjadi satu pergumulan yang panjang sekali. Orang Israel tidak bisa menyembah Tuhan. Mereka dijajah. Pada waktu Quraisy bawa pulang mereka kembali, mereka masih dijajah lagi. Datang lagi Romawi, dijajah lagi. Oh, luar biasa, dari raja ganti raja. Karena pemberontakan mereka, ketidaksetiaan mereka, firman Tuhan bilang Allah menghukum mereka. Tetapi di dalam ayat-ayat ini, saudaraku, firman Tuhan bilang Tuhan mengkokohkan mereka. Dia memberkati mereka. Tidak ada persyaratan di sana. Alkitab selalu kita dengar, Alkitab bilang bahwa kalau kamu mau diberkati, jika saudara kata, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, jika engkau melakukan yang engkau diberkati, jika kau begini kau diberkati. Tetapi di dalam ayat ini Alkitab bilang tidak ada persyaratan di situ. Pada waktu kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, hati kita sebagai palungan, sebagai tempat kediaman Tuhan, kudus Tuhan, maka kita bilang Allah Bapa kita, kita anaknya, dan tidak ada persyaratan untuk syarat-syarat saudara harus diberkati. Saudara akan terima berkat Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan bilang di sana, kalau kita salah kita dihukum, tetapi dia tetap anak. Saudara ingat kisah tentang anak terhilang? Pada waktu dia sudah bikin malu keluarga, habis kekayaan, harta benda, bergaul dengan pemabuk, bergaul dengan orang-orang pesundal, orang-orang yang tidak benar. Pada waktu dia mau kembali ke hadirat Tuhan, Alkitab bilang Allah buka tangan dengan megah-megah. Dalam Lukas pasal 15-16 Alkitab bilang Allah sambut anak yang terhilang itu. Bapak Ibu, mari jadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Allah. Mari jadikan hati kita sebagai palungan yang akan menerima Kristus, Yesus Tuhan kita lahir besar. Jadikan hati kita sebagai tempat di mana Allah bertakhta dan dipermuliakan. Jadikan hati kita sebagai tempat untuk meninggikan dan mempermuliakan Allah. Di dalam memasuki masa Natal yang ada di depan kita, Tuhan ingin saya dan saudara menyambut Dia dengan benar. Amin. Menyambut Dia dengan benar. Kita punya hubungan yang benar di sini. Hubungan sebagai bapa dan anak, hubungan sebagai pelayan dan hamba, hubungan sebagai gembala dan domba, supaya kita sungguh-sungguh ditemukan layak oleh Tuhan. Mari jadikan hati kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Maka firman Tuhan bilang di situ, Dia akan memberkati kita, mengkokohkan kita selama-lamanya. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya tidak tahu situasi apa yang sedang engkau hadapi di rumah hari ini. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang besar, tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam rumah tanggamu hari-hari ini. Mungkin hari ini ada krisis, mungkin hari ini ada sakit penyakit. Saya kehilangan seorang yang saya kasihi kemarin. Kami berdoa untuk seorang kakak kami di Merauke. Dan dalam pergumulan itu kami berdoa sungguh-sungguh, Tuhan buat mujizat. Karena suaminya bilang, adik pendeta pasti ada mujizat. Oke, kita berdoa. Dalam penantian yang panjang, pergumulan yang berat, kami bilang, Tuhan kami tidak mau lagi menutup tahun ini dengan kehilangan orang-orang terkasih kami. Kalau tahun kemarin Tuhan buat kami kehilangan banyak orang, tahun ini Tuhan kalau boleh Tuhan izinkan kami tidak kehilangan orang-orang terkasih lagi. Tapi Tuhan tidak mau yang lain. Saya kehilangan seorang kakak perempuan di Merauke. Dalam telepon kemarin saya bilang buat suaminya, Bu, Tuhan berkati, tetap kuat di sana. Tidak usah dengar kata orang, tidak usah lihat pergumulan masalah, tetapi tetap pandang Tuhan. Dia bilang, tapi adik, keluarga besar menyalahkan saya bilang, pasti
bisa berdiri teguh di situ. Kadang-kadang Tuhan izinkan tantangan air mata, tapi dengar waktu kita mau sambut Dia dengan sungguh-sungguh, maka ada sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Ada kekuatan baru, ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Dia akan mengkokohkan tangan kita. Di dalam Mazmur 144, Alkitab berkata di sana, Tuhan memberkati saudara dan saya, meneguhkan kita senantiasa, dan memberikan kita kekuatan baru. Saya baca untuk kita. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera. Berilah telingamu kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap senapan-senapan mereka. Di dalam Mazmur ini Alkitab berkata bahwa Daud berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi dia. Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita bergaul dengan Allah, waktu kita menjadikan bencana hati kita sebagai tempat di mana Tuhan bernaung tinggal di situ, maka dengarkan ini, Anda adalah anaknya, Dia adalah Bapa saudara, dan apa saja yang Anda butuhkan, Tuhan akan sediakan itu. Mari kita belajar seperti Daud. Dia tidak menjadi pribadi yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak membalas sakit hati dengan sakit hati, tetapi dia tetap memberikan penghormatan, loyalitas. Dia mau mengagungkan Tuhan, dia mau bersyukur buat Allah, dan dia tetap menaruh harapnya kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata di sini, waktu dia mungkin ditolak secara halus oleh Tuhan, dia tidak mundur, tapi dia tetap melayani Tuhan. Biarlah kasih kita kepada Tuhan di dalam memasuki masa Natal yang ada ini, kita mau mempersiapkan kehidupan rumah tangga kita sebagai bait Allah, di mana Kristus hadir dan memberikan sukacita. Bukan lagi sebagai bait, tetapi sebagai Raja segala raja yang akan datang untuk menyambut saudara dan saya sebagai orang-orang kepunyaannya. Tuhan memberkati kita. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Hamba berdoa biarlah setiap umat jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami berdiri dengan teguh untuk melihat kasih kebaikan Allah. Biarlah hati kami terikat sungguh kepada Tuhan. Waktu kami mau menyenangkan hati Allah, waktu kami mau mempermuliakan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah setiap bagian atas bagian yang sudah kami dengar hari ini, poin-poin yang sudah kami dengar, Tuhan hidupkan itu, sehingga kami mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati setiap umat jemaat-Mu, memberkati setiap keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, memberkati apapun yang sedang digumuli dan didoakan hari ini. Kami ingat beberapa jemaat Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk keluarga Jonathan yang ada di Malang. Tuhan Engkau berkati dalam masa libur mereka untuk membuat Natal bersama dengan keluarga Kaira di sana. Tuhan memberkati. Bahkan keluarga orang tua dari Papa Jonathan yang ada di Semarang yang juga menunggu kehadiran mereka. Tuhan Engkau berkati sehingga sukacita Tuhan menjadi bagian daripada kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami ingat keluarga Bapak Ervan, Pak Ervan dan Ibu Wiwit yang hari ini rindu untuk didoakan. Mereka ada di Jogja. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga ini. Kerinduan mereka untuk kembali ke Papua kami terus taruh dalam tangan Tuhan. Memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan menolong mereka senantiasa sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa dan juga menyerahkan Alvaro. Tuhan, kami ingat anak dari keluarga Patiasina yang sakit beberapa hari ini. Tuhan pulihkan kondisinya, Tuhan pulihkan kekuatannya. Dan biarlah oleh bilur-bilur dari Yesus, pemulihan daripada Allah menjadi bagian hamba-Mu. Kami juga berdoa dan ingat Ibu Nova Usmani Patiasina juga. Tuhan berkati, jamah dan pulihkan. Tuhan berikan kekuatan baru sehingga hamba-Mu boleh kuat, sehat, dan terus diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan keluarga besar yang ada di dalam jemaat ini.
Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Thomas Daling, keluarga Bapak Waryuri yang sedang bertugas di Raja Ampat, ibu dan anak-anak yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Waryuri, Tuhan kerinduan hamba-Mu untuk melaksanakan Natal bersama dengan keluarga juga Tuhan tolong. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tangan Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan hamba-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan keluarga Magablo, berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Bobi Leko, keluarga Bapak Sam Usmani, Frankie Usmani. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan Tuhan Yesus keluarga Bapak Heru Mugu. Kami ingat keluarga besar Kalambe. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan keluarga besar Bapak Matius Pigai, keluarga di kantor Pigai. Kami mau berdoa dan menyerahkan keluarga Bapak Bonifas Besi Timur. Kami ingat orang tua kekasih yang ada di kampung halaman, yang mungkin akan datang pada bulan Januari nanti. Tuhan tolong kerinduan hamba-Mu juga untuk ada bersama-sama dengan keluarga. Engkau berkati semua hal yang dibutuhkan. Tuhan Yesus, mari Engkau sediakan sehingga tepat pada waktunya keluarga ini boleh bersama-sama kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Andres Tiarepesi, keluarga Bapak Deni Patiasina. Kami mau berdoa dan juga menyerahkan keluarga hamba-Mu Rian Kipu. Tuhan berdoa dan memberkati juga keluarga Bapak Delvis Taholende. Berdoa dan memberkati keluarga Bapak Lawrence Numberi, keluarga Uhi Timur, keluarga besar Roh, Bapak Tinus dan Bapak Frankie Roh. Bahkan kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang lain yang tidak sempat hamba sebutkan nama mereka hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan menyerahkan kota bangsa kami, pembangunan gereja Tuhan, di dalam memasuki Natal yang ada, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga berkati tukang-tukang yang sementara waktu istirahat, juga Tuhan menolong mereka, memberkati ketua panitia. Kami mengucap syukur buat dana kami yang Tuhan dalam proses untuk pencairan, memberkati panitia dan semua yang mengurusnya. Tuhan menolong sehingga kami punya target-target dapat diselesaikan, dan mengucap syukur buat Allah yang tidak pernah berubah. Tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Kami tahu bahwa tepat pada waktu kami membutuhkan, Tuhan memberkati kami dengan cara Tuhan sendiri. Dan kami mau bersyukur buat semuanya itu. Kami juga berdoa untuk kota dan bangsa kami, gereja Tuhan. Kami berdoa secara khusus menyerahkan Bapak Ketua Sinode bersama dengan tim 10 yang telah bertemu dengan Pak Presiden dan Wakil, membawa aspirasi orang Papua menyangkut otsus, menyangkut referendum dan semua. Tuhan tolong mereka, jaga lindungi, pagari mereka dengan tangan kemenangan-Mu sehingga mereka aman dan pulang kembali ke tengah-tengah keluarga tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami berdoa biarlah semuanya ini dapat diresponi dengan baik. Secara khusus pemerintahan yang dirindukan oleh orang-orang Papua, bahwa mereka menjadi pejabat yang mempunyai hak untuk menentukan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk situasi kota kami, kota Sorong hari ini. Kami cukup tinggi dengan COVID hari-hari ini Tuhan. Beberapa distrik, kelurahan, bahkan perkampungan, baik di kabupaten bahkan kota yang sudah hampir seluruh kota Sorong wilayah merah. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau jaga. Kami berdoa untuk beberapa dokter kami yang hari-hari ini Tuhan harus terkapar juga karena COVID. Tuhan menolong mereka, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa dan menyerahkan Kabupaten Sorong juga Tuhan, dengan peningkatan yang begitu luar biasa hari-hari ini. Terjadi klaster-klaster terbaru. Kami berdoa biarlah Tuhan juga berkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami untuk kami menyambut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami menjadi anak yang menikmati kasih dan berkat-berkat Allah yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan minta semuanya ini. Haleluya. Amin.